Seorang anak wanita lahir dari seorang ibu yang bisu tuli. Coba saudara, kalau dengar suara saya ini ada keluar gambar enggak ya? Jadi ada seorang anak wanita lahir dari seorang ibu yang bisu dan tuli. Dan wanita ini lahir dari ibu yang bisu tuli dan ibunya itu diperkosa. Jadi sudah bisu tuli kemudian diperkosa. Lahirlah seorang anak wanita. Ya. Dan wanita ini hidup di tengah lingkungan pekerja kasar. Sehingga dia tidak bisa menikmati hal-hal baik seperti anak-anak pada umumnya. Pekerja kasar, orang-orangnya kasar karena pekerjaannya kasar. Dan secara ekonomi mereka sangat miskin. Jadi bayangkan ya, anak wanita yang tumbuh di perkampungan atau kota atau daerah yang kasar, pekerjaan kasar, miskin, dia sendiri lahir dari seorang ibu yang bisu tuli akibat diperkosa. Seperti apa kira-kira Anda rasakan kalau Anda yang ada di sana itu, posisi itu. Dan pertanyaannya, apakah wanita ini menyerah dan pasrah dengan hidupnya? Ternyata tidak. Dia bangkit dari keadaannya sewaktu dia mendengar ada firman Tuhan bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap orang. Ada masa depan. Waktu dia mendengar itu, dia bangkit dari keadaannya dan tidak berhenti di situ, tidak hanya bangkit, tapi dia mulai menata hidupnya, dia membangun hidupnya dengan luar biasa. Nah, siapakah wanita ini? Wanita ini adalah Ozzie Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat. Dan di uang dolar itu ada tanda tangan dia. Bisa Anda bayangkan seorang anak yang lahir dari seorang ibu bisu dan tuli dan diperkosa, lahir dia. Dalam kemiskinan, kekurangan yang begitu sulit hidupnya, dia bangkit dari keadaan itu, dia menata hidupnya dan Tuhan bawa dia sampai di sana. Ini tidak mudah. Karena pada waktu itu masih zamannya apartheid atau yang disebut dengan mereka membedakan. Jadi orang hitam nggak boleh kuliah S2. Tapi dia terobos. Sampai pada saat zaman itu Jimmy Carter panggil dia untuk bekerja menjadi staff. Dan akhirnya dia menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat. Wow. Luar biasa. Karena itu pagi hari ini saya kasih judul firman Tuhan, Rise and Build. Atau bangkit dan membangun. Bukan hanya bangkit saja, ya, tapi kita bangkit dan membangun. Mari kita lihat sama-sama di buku Nehemia. Nehemia 2 ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakannya raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon, pelayan itu dari Geshem, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami, kata mereka, apa yang kamu lakukan ini, apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit dialah membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nehemia ini seorang juru minum raja. Ya, juru minum artinya kalau sebelum raja misalnya Pak Roni kasih anggur sama raja, sebelum raja minum itu juru minum dulu tes dulu. Nah kalau ada racun berarti juru minumnya mati dulu. Nah satu hari raja itu lihat kok wajahnya Nehemia itu apa ya kayak gelisah sedih gitu. Dan dia bertanya, ada apa kamu? Nah pada zaman itu raja-raja itu pada umumnya ketakutan untuk diracun. Jadi kalau pengerjanya atau juru minumnya mulai wajahnya gelisah seperti ada taruh sesuatu di situ, itu mereka bertanya ada apa kamu?
Jadi menjadi concern raja kalau pegawainya seperti itu. Gelisah, takut, ada muka sedih. Ya. Orang kalau buat jahat itu kan kelihatan wajahnya kan. Nah raja itu khawatir di situ. Sehingga dia tanya, ada apa kamu? Dan dia kasih tahu bahwa dia sangat sedih melihat Yerusalem yang temboknya sudah hancur dan berantakan kota itu. Kemudian raja tanya, apa yang kau mau? Oh enak banget ya kalau raja bisa tanya, Jokowi datang ke sini, Pak Roni apa yang Pak Roni mau? Saudara harus siap-siap, siapa tahu aja bisa presiden kunjung ke sini. Atau orang penting seperti raja bertanya, apa yang kau mau? Wah, saya sudah siap jawabannya kalau ada yang tanya saya. Tanya, kamu siap gak kalau ada yang tanya begitu? Apa yang kau mau ya? Kalau ada yang bisa bertanya begitu, orang penting, orang yang berpengaruh bertanya begitu, itu ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan berarti. Ya, bilang sama sebelah saudara, siap-siap dengan jawaban bilang ya. Ya, nah. Jadi Nehemia ini kemudian singkat cerita dia pergi dan membangun tembok itu. Nah, bagian firman yang saya bagikan hari ini adalah apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Nehemia. Sewaktu dia mendengar atau dia mengalami bersama dengan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, firman ini begitu kaya. Bahkan waktu saya renungkan firman ini seperti membuka hidup saya kembali, bahkan juga memperlihatkan banyak hal yang apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nah firman ini menjelaskan kepada kita bahwa yang Tuhan bukakan begitu akurat, begitu teliti bagaimana Tuhan membangun anak-anak Tuhan. Nah, Nehemia ini tidak hanya bangkit dari keadaan itu, atau seperti perempuan tadi, wanita tadi ini, Asitailo, tidak hanya bangkit atau bertobat, tapi dia bangun sesuatu dalam hidupnya. Nah banyak orang percaya begitu dijamah Tuhan, dengar suara Tuhan, dia bangkit dari keadaannya, tapi berhenti di situ. Sehingga muncullah lagu itu. Jatuh bangun aku mengejarmu, dibilang ya. Itu lagu dangdut itu ya. Jadi hanya bangkit kemudian jatuh lagi, bangkit jatuh lagi, bangkit jatuh lagi, tidak pernah maju. Nah banyak orang percaya seperti itu keadaannya. Saya bilang sama sebelah saudara, bukan kamu yang begitu kok ya. Ya, kamu tidak begitu ya. Cuma orang lain yang begitu ya. Ya, banyak orang percaya sampai di titik itu ya. Mereka dapat teguran, dapat jamaah Tuhan, mereka bangkit dari keadaannya, mereka berhenti di situ. Ya. Nah, memang tidak mudah untuk mengajak orang untuk bangkit dan berlari atau membangun sesuatu. Tidak mudah memang. Nah, Nehemia seorang yang tahu betul, ingat, Nehemia ini seorang yang tahu betul apa yang Tuhan mau dari hidupnya. Nehemia seorang yang berdoa. Jadi dia tahu betul apa yang dia harus lakukan. Nah, kita juga perlu menjadi laki-laki dan perempuan yang kita perlu tahu betul apa yang kita mau. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Seperti apa itu? Karena bahaya sekali kalau kita tidak tahu apa yang kita mau. Maka masalah akan mengatur kita. Perasaan akan mengatur kita. Kondisi tubuh kita akan mengatur kita. Bahkan orang-orang akan mengatur kita. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu betul apa yang Tuhan mau dari kita. Nehemia seorang laki-laki yang tahu betul apa yang Tuhan mau dari hidupnya. Karena kebanyakan orang stuck hidupnya, kebanyakan orang berhenti hidupnya, kadang-kadang orang juga tidak kemana-mana hidupnya, hanya karena apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka mau. Kenapa tidak tahu apa yang mereka mau? Tidak terhubung dengan sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan kita. Amin. Jadi ada sebuah keyakinan bahwa keadaan atau kemalangan bangsa itu bukanlah kehendak Tuhan. Itu yang Nehemia tahu dan pikirkan. Nah, bagaimana Nehemia memimpin bangsa itu keluar dari kemalangan? Bagaimana mereka dari kehancuran yang mereka alami? Dia tidak hanya bangkit, tapi apa yang Nehemia lakukan bersama dengan bangsa itu? Jadi mereka mengalami kemalangan yang luar biasa. Mereka dihina, diolok-olok karena pembatas tembok Yerusalem sudah runtuh. Tidak jelas siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar. Tidak jelas pada waktu itu. Nah, apa yang Nehemia lakukan yang kita bisa pelajari hari itu ya? Yang pertama, mereka bangkit dari kemalangan mereka. Nehemia 2 ayat 17 berkata begini.
Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Saudara, perhatikan di sini. Nehemia tanya, lihat enggak kamu kemalanganmu? Nah, saya belajar begini, banyak orang yang tidak bisa melihat kemalangan hidupnya. Dan memang kita semua tidak bisa melihat belakang kepala kita. Kita tidak bisa, orang Kristen itu, orang percaya diciptakan untuk bersama orang lain. Yang melihat, yang kita tidak lihat. Apa kemalangan kita? Lihat gak kemalanganmu? Itu yang jadi Nehemia tanya, kamu lihat gak kemalangan kamu? Nah, repotnya banyak orang waktu dikasih tahu kemalangannya, dia enggak mau tahu. Dia enggak mau dengar. Enggak mau dibilangin. Peduli amat. Tapi Nehemia kasih tahu, lihat enggak kemalangan? Karena banyak orang enggak lihat. Betapa mengerikan orang sudah salah, dah lihat kalau dia salah. Dan dikasih tahu juga enggak ngerti-ngerti. Bilang sama orang sebelah, saya rasa bukan kamu yang begitu. Lihat gak kemalangan ya. Jadi kadang juga ada orang diberitahukan, dia lihat, oh yes. Dia mau keluar dari situ. Ada yang diberitahukan, dia tidak bisa terima. Ada yang diberitahukan, dia tidak mau tahu. Tapi bangsa Israel waktu diberitahu, mereka bilang, ya kami lihat. Aib kami, kemalangan kami, keburukan kami, masalah kami. Mereka lihat. Dan mereka mau bangkit dari keadaan itu. Jadi Nehemia orang yang memperlihatkan kemalangan mereka. Jadi bangsa Israel itu mau diberitahu. Dan mereka akhirnya melihat kemalangan itu. Kalau saudara ingat kisahnya Raja Saul, ini raja ya, Raja Saul. Raja pertama di bangsa Israel. Ini tinggi, cakep, tapi pemalu. Di sini ada gak yang tinggi, cakep, pemalu gitu ya? Mungkin calon raja kali ya. Jadi bangsa Israel itu kami minta raja. Terus Tuhan bilang, loh saya ini raja kamu. Enggak, kami mau yang kelihatan. Akhirnya Tuhan kasih. Saul dipilih, kemudian ingat ya pada saat mau ditabiskan dia di lapangan gitu ya. Dipanggillah Saul, enggak muncul-muncul dia. Dicari-cari ternyata dia ngumpet di bawah peti. Kenapa? Dia malu. Jadi sudah bayangkan laki-laki yang begitu polos. Cakep. Akhirnya ditabiskan jadi raja. Tapi sayang sekali. Dia tidak terhubung dengan Tuhan. Karena pada waktu akan berperang, itu aturannya kalau mau berperang bakar korban dulu. Dan yang bakar itu harus nabi. Tidak boleh raja. Nabi yang harus bakar. Tapi satu kali waktu mereka mau berperang, musuh sudah kelihatan. Semua rakyat sudah bilang, ayo Saul bakar sudah korban supaya kita ini. Karena mereka anggap nabinya terlambat datang. Apa yang terjadi? Saul bakar korban itu. Begitu dia baru bakar, Samuel datang, nabi itu datang. Apa yang kamu lakukan Saul? Artinya Samuel kasih tahu, kemalangan itu malang sekali kamu. Melakukan yang bukan perintah Tuhan. Yang bukan kehendak Tuhan bagi hidup. Sedianya kerajaan Saul ini kalau dia jadi raja, kemudian anaknya jadi raja, terus turun-temurun, tidak akan lepas dari posisi kerajaan. Harusnya begitu. Tapi waktu dia bakar itu, Samuel datang, kenapa kamu lakukan itu? Kemudian waktu dia ditegur, dikasih tahu, apa yang dilakukan? Dia bukan bertobat. Sama dengan Adam ya, waktu dikasih tahu, kenapa kau makan buah itu? Itu perempuan yang kau kasih yang bikin saya makan. Nah Saul hal yang sama dia lakukan. Ya, karena rakyatnya meminta. Dan waktu dia ditegur, dia bilang, hei, kau jangan bikin malu saya, kau jangan marah-marah begitu. Samuel jalan, terus dia tangkap jubahnya Samuel dan robek. Nah hati-hati sama Nabi ya, semua ada nubuatan tindakannya itu. Begitu jubahnya robek, Samuel lihat kepada Saul dan Samuel berkata, sebagaimana engkau mengoyakkan pakaianku, Tuhan akan mengoyakkan kerajaan.
Dan singkat cerita, mereka habislah satu kerajaan itu. Turun-temurun tidak ada lagi nasibnya Saul. Kenapa? Karena dia tidak melihat kemalangan yang terjadi dalam hidup. Saya percaya kalau bilang, ya Samuel, saya minta maaf, saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Akan berbeda ceritanya. Tapi sewaktu dia tidak bisa melihat, tidak bisa dibilangin, dia merasa dipermalukan, dia merasa direndahkan sewaktu ditegur, sewaktu diberitahu. Saya pribadi bersyukur, ya, saya punya gembala saya sebelumnya, almarhum Pastor Robert Wenas. Itu seorang yang seperti Nehemia buat saya. Dia berani tegur saya, dia berani kasih tahu kemalangan saya. Dan saya juga merasa dipermalukan, saya marah. Tapi saya memutuskan untuk taat. Kenapa? Kita perlu orang yang bisa berbicara dalam hidup kita. Banyak yang kita mau, tapi Tuhan kirim orang-orang bersama dengan kita, ada purpose Tuhan. Ya. Dan saya ingat betul saya waktu ditegur, saya sulit terima. Saya marah-marah, saya kesal. Kadang-kadang saya pulang, saya kasih tahu sama Bu Lince, saya marah, mungkin dia ikut marah sama saya. Ya syukur ya kalau punya istri jangan jadi kompor gitu ya. Iya benar tuh Pak Robert tuh begini-begini. Nah, itu gawat, saya bisa ngamuk itu kalau gitu. Tapi istri saya langsung bilang, Dedun kamu tidak boleh begitu, kamu harus submit, kamu harus taat dan lain sebagainya. Ya. Dan itu yang terjadi pada saya. Dan saya bersyukur 2 tahun sebelum beliau meninggal, saya menikmati pemuritan saya. Sekalipun ditegur, saya bersuka cita karena itu. Saya ditolong untuk melihat kemalangan saya. Saya percaya setiap kita punya kemalangan tertentu. Karena itu perlu ada orang yang berbicara kepada kita. Seperti Nehemia berbicara kepada bangsa itu. Ya, saya melihat kemalangan saya bangkit dari keadaan itu. Ya, saya alami, kalau saya bilang, saya alami seperti Saul. Merasa dipermalukan, merasa diremehkan dan lain-lain. Itu yang seharusnya terjadi pada kita. Kita semakin kecil, semakin nothing. Dan Tuhan Yesus semakin besar dalam hidup kita. Saya percaya, saudara sebut hamba Tuhan atau pendeta atau siapapun, pasti pernah mengalami keadaan seperti ini. Tapi penting sekali keputusan kita. Jangan seperti Adam, jangan seperti Saul. Ya, tapi seperti bangsa Israel. Ya, kami melihat kemalangan kami. Saudara, kami piara kucing di rumah. Kadang-kadang kita pulang, kalau kita lupa bersihkan itu, buang dia punya kotoran di pasir itu. Jadi kita pulang dari mana-mana, ini bukan di rumah, jadi kita pulang dari gereja misalnya. Jam 2 kita masuk rumah, bau tai kucing. Terus, satu kali saya pernah, mungkin saya malas, saya duduk aja. Saya enggak bersihkan, saya duduk aja. Lama-lama hilang baunya. Sudah tahu kenapa bisa hilang baunya? Hidung kita beradaptasi. Jadi bau itu enggak terasa lagi. Otak kita sudah mencerna bahwa itu normal. Karena kelamaan di situ. Ya. Kita juga perlu belajar hati-hati apa saya sudah diadaptasi dengan kemalangan saya. Sehingga susah sekali saya berubah, tidak bisa lagi dibilangin. Karena sudah adaptasi. Karena anggap itu karena otak sudah mencerna itu normal. Karena kita manusia itu manusia yang gampang adaptasi. Ya, Nehemia orang yang tahu betul sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka lihat kemalangan. Lihat. Mungkin cara kerja saya salah. Mungkin cara saya melakukan ABCD tidak sesuai. Atau mungkin cara hidup saya enggak benar. Atau respon saya enggak benar. Nah perlu ada orang yang beritahu kemalangan itu. Ya, dulu saya punya teman kos. Itu dia sukses banget gitu ya. Itu setiap minggu tuh truk-truk dari mana-mana datang ke rumahnya untuk angkut jeruk. Jadi jeruk tuh berton-ton dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Dan dia punya foto-fotonya. Tapi itu sudah berlalu. Karena waktu Bali kena hama jeruk, habis semua jeruk waktu itu. Jadi miskin, jadi nothing, gak ada apa-apa. Tapi dia masih simpan foto-fotonya. Jadi setiap saya ngobrol minum kopi sama dia ceritakan lagi. Selalu meriwayat itu. Dan dia tidak bikin apa-apa. Kemalangan masa lalunya mengontrol hidupnya. Kemalangan cara berpikirnya yang melihat kejayaan di masa lalu. Banyak orang hidup dengan masa lalu. Kemalangan itu yang tidak dibilangin, tidak diberitahu. Ya, saudara, kasarnya begini,
tahu kerbau ya? Kerbau itu kan punya kubangan. Dia bisa masuk situ, ntar dia keluar, tapi dia balik lagi ke situ. Itu kerbau ya. Kalau orang timur tuh ngerti kerbau itu ya. Dia keluar, ntar dia balik lagi ke situ. Nah, lihat nggak kemalangan kita? Kalau kita nggak lihat, kita bisa seperti itu. Kita keluar, kita balik lagi ke situ. Kita nggak kemana-mana. Bangsa Israel 40 tahun dengan masalah yang sama. Tidak kemana-mana. Kenapa? Karena selalu balik ke situ. Balik ke situ. Kemalangan mereka selalu kembali ke sana. Ya, jadi hidup dengan lumpur, kemudian keluar, balik lagi ke sana. Nah, apa yang menjadi kemalangan kita? Kejayaan masa lalu, mungkin kita sakit hati sama orang, tidak habis-habis. Ya, mungkin kita kecewa sama si A, si B, ya mungkin atau kita cepat bete, ya sedikit-sedikit sudah tidak mau ketemu siapa-siapa. Ada nggak? Di jemaat sini ada yang begitu? Di Denpasar ada yang begitu? Kalau sudah bete tidak mau ketemu siapapun. Terima telepon enggak, WA enggak dibalas, semua enggak diurus. Itu kemalangan. Di sini ada Pak Roni? Enggak ada ya? Oh, puji Tuhan. Di Denpasar aja seperti ada tuh ya. Jadi mari kita jadi orang yang mau lihat kemalangan kita, yang suka. Kalau ada yang kasih tahu kemalangan kita, kita terima. Dan bangkit dari situ. Ya. Di keluarga kami, ya keluarga saya, Bu Lince, Hana, Ica, JJ, setiap tahun itu minimal 2 kali kami ada waktu evaluasi keluarga. Paling enggak akhir tahun lah, ya kita pergi ke satu tempat, kita duduk, kemudian saya tanya, JJ, gimana kamu lihat Papa sekarang? Menurut kamu Papa gimana orang? Papa kalau kita ngomong enggak dengar. Satu, Ica gimana menurut kamu? Papa gimana? Semua kita. Kemudian nanti Bu Lince lagi tanya, Bu Lince bilang, JJ kamu lihat Mama gimana? Semua orang dapat giliran. Itu menolong memperlihatkan kemalangan yang tersembunyi. Nah, kalau Anda sudah berkeluarga, bagus sekali bikin itu. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh ya. Nah, jadi saya, Bu Lince dan kita keluarga, semua, siapapun kita punya kemalangan. Yang perlu seperti Nehemia berkata, kamu lihat enggak? Kemarin kita coba fotonya ada. Nah, kita pertama naik kapal itu nggak dapat tempat. Begini kita duduknya selama 5 jam. Ini kemalangan ini. Ya, kita duduk di situ, ya, sakit belakang semua. Sebenarnya di dalam itu ada tempat, kursi bagus-bagus AC. Tapi satu orang kalau dia sudah duluan, dia tidur di situ pakai sepatu. Satu kursi panjang begini, dia tidur. Semua orang begitu, satu orang satu kursi panjang. Sekali waktu Bu Dona datang lihat ada yang kosong di depannya. Permisi saya boleh duduk di sini? Oh enggak, itu tempat istri saya sama mertua saya. Padahal belum ada mertuanya di situ. Jadi mereka booking semua. Kita mengalami kemalangan. Tapi setelah itu, ya kita jadi pintar. Waktu pulang, begitu parkir mobil semua langsung lari. Set. Satu orang dapat satu kursi. Jadi kita melihat kemalangannya, kita bangkit dari keadaan itu, kita menata bagaimana strateginya sampai dapat di situ. Jadi sama dengan A.C. Taylor, ya. Dia melihat kemalangannya, dia bangkit dari keadaan itu, dia atur strategi. Dia sampai tembus ke Gedung Putih. Sekalipun orang melarang dia, tidak bisa kau masuk ke S2, tapi dia tembus sampai jadi Menteri Keuangan. Ya, jadi lihat kemalangan Anda, bangkit dari keadaan itu. Ya. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari Nehemia? Yaitu Nehemia percaya akan rencana Tuhan. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya. Beban yang diterima Nehemia adalah dari pemahaman sejarah bahwa sebenarnya mereka sudah memang dihukum Tuhan, tapi mereka dikembalikan. Itu rencana Tuhan untuk mereka dipulihkan. Jadi kemalangan itu bukan rencana Tuhan, tapi pemulihan rencana Tuhan. Nehemia tahu betul dan dia percaya Tuhan mau kalian dipulihkan. Tuhan mau kita bertumbuh.
Tuhan mau kita dewasa. Tuhan mau kita berhasil dalam apa yang Tuhan percayakan sama kita. Dan memang itulah yang terjadi pada bangsa itu. Jadi sejak mereka tahu ada janji Tuhan, mereka pulang kembali ke Yerusalem, mereka bangun kembali. Kenapa begitu ya? Sebagai seorang bapa yang baik, pasti seorang bapa tidak suka lihat anaknya menderita. Lihat anaknya gak benar. Saya percaya Pak Albert gak mau lihat Isaac ini hidupnya gak benar. Gak mau lihat Isaac ini hidupnya menderita. Bapaknya mau melihat anaknya sukses. Apalagi Bapak kita di surga. Dia gak punya rencana yang buruk buat kita. Dia punya rencana hal yang baik buat kita. Tapi caranya dia kirim orang-orang untuk menolong kita. Karena orang Kristen itu tidak ada yang bisa hidup sendiri. Anda harus punya orang yang bisa berbicara ke dalam hidup Anda. Ada seorang orang yang diberkati, kaya di sebuah kota. Tapi kota itu mengalami banjir yang luar biasa. Akhirnya sampai di atap rumah. Nah tinggallah ibu ini yang orang yang kaya yang diberkati. Ya, dia naik sampai ke atas genteng. Tiba-tiba datang perahu karet untuk menolong dia. Dia bilang, enggak, saya sudah berdoa, Tuhan akan menolong saya. Jadi orang perahu karet itu menolong dia bilang, enggak bisa. Kemudian datang orang lain untuk menolong dia supaya bawa ke tempat evakuasi. Enggak, saya sudah berdoa supaya Tuhan menolong saya. Dia bilang. Enggak mau juga. Sampai helikopter datang mau angkut dia, tidak mau. Tuhan akan menolong saya. Akhirnya dia mati tenggelam. Kenapa masalahnya? Dia tidak tahu cara Tuhan menolong dia. Ya, bayangkan kalau Tuhan datang dengan jenggot gondrong, dengan jubah datang. Kemarilah anakku. Pingsanlah kau di situ. Tuhan pakai kita, pakai orang-orang sekeliling kita untuk berbicara dengan bahasa yang normal gitu loh. Jadi untuk Yesus bisa menolong kita, dia turun menjadi manusia. Dia tidak kirim email, tidak kirim message aja pakai WA. Dia datang ngomong secara manusia, dia menjadi manusia. Jadi kita perlu orang-orang. Nah, Nehemia percaya betul bahwa ada rencana Tuhan yang baik buat bangsa. Sehingga waktu dia ngomong ke bangsa Israel, dia bilang, yes, ini yang Tuhan mau. Ya, mereka percaya bahwa Tuhan mau mereka keluar dari kemalangan itu. Ya, jadi ini terbukti bahwa raja juga merestui perjalanan Nehemia. Bahkan memberikan bantuan, memberikan nota kepada orang-orang yang bisa menolong mereka. Nah penting sekali kita tahu apa sih yang Tuhan mau dari hidup saya. Isi hati Tuhan. Setiap kita perlu belajar mendengar, memahami kehendak Tuhan. Yakni Tuhan mau kita keluar dari kubangan kita. Ya, keluar dari adaptasi yang salah. Ya, seperti tadi saya duduk, tapi kemudian bau tai kucing sudah masuk hidup dan jadi normal. Itu kubangan. Itu enggak benar. Saya harus bangkit dari keadaan itu. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, berubahlah oleh pemburuan akal budimu. Ya. Dan baik sekali di situ dia bilang, aku menjawab mereka, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita mencapai destiny apa yang Tuhan persiapkan bagi kita. Apa yang kita lakukan, yang kita mulai, Tuhan mau kita berhasil di sana. Tuhan tidak mau kita stuck. Tapi kita perlu tahu betul apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Nehemia tahu betul apa yang bangsa itu yang Tuhan rancangkan bagi mereka. Dan dia beritahu dan bangsa itu menerima itu. Jadi saat kita bangkit, yakinlah Tuhan setia dengan janjinya. Jadi waktu saya bilang, saya merasa Tuhan berbicara seperti ini. Bangkit dari keadaan kita. Berani percaya, itu rencana Tuhan ada di depan kita bersama-sama. Amin. Yang terakhir, ketiga, apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Nehemia. Jadi pertama tadi, ya, kita lihat dia melihat kemalangan, itu penting sekali. Yang kedua, ya, waktu habis melihat kemalangan itu, mereka percaya bahwa Tuhan punya rencana yang hebat buat hidup kita. Dan yang ketiga, membangun kehidupan yang benar. Ayat 18 dikatakan begini. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nah, apa yang Nehemia dan bangsa itu lakukan? Membangun.
bangkit. Begitu mendengar firman Tuhan seperti yang dialami oleh I.C. Taylor, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Yes, amin. Dia bangkit dari keadaan itu. Dan dia percaya bahwa ada masa depan dalam Tuhan. Tapi setelah itu apa? Dia menata hidupnya. Dia mulai masuk ke pendidikan, sekolah dengan betul. Cara berpikirnya dia melihat di depan, bukan kenyataan sekarang. Fakta kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kebenaran. Mungkin Anda sakit hari ini, itu faktanya, tapi kebenaran Tuhan mau menyembuhkan Anda. Mungkin faktanya Anda miskin hari ini, kebenarannya Tuhan mau memberkati Anda. Jadi bangsa ini melihat. Dan mereka percaya kehendak Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ, mereka menata hidupnya, cara berpikirnya, cara pandangnya. Lihatlah kemalangan, bangkit, percaya, kemudian membangun. Apa yang dilakukan I.C. Taylor bukan hanya bangkit dari keadaan dia, tapi dia percaya Tuhan punya rencana dalam hidupnya, kemudian dia membangun kehidupan. Dia setelah tamat S1, dia berusaha masuk S2, dihalang-halangi segala macam. Dia tembus sampai ke John F. Kennedy, kemudian John F. Kennedy percayakan sesuatu sama dia. Dia mulai mengajar, dia terhubung dengan Jimmy Carter. Jimmy Carter akhirnya panggil dia menjadi staff dan dia diangkat menjadi Menteri Keuangan. Cara berpikirnya dibangun, pola pikirnya. Jangan sampai kita merancangkan pikiran-pikiran yang salah mengenai hidup kita. Saya belajar. Saya selalu bawa rencana Tuhan dalam hidup yang saya pikirkan. Tuhan, saya taruh di bawah kaki Engkau. Kalau ini bukan rencanamu, jauhkan saya dari situ. Dan saya Tuhan, dan saya selalu percaya begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Ada damai sejahtera. Tapi hidup saya dibangun, saya bilang sungguh-sungguh saya dibangun. Karena saya keluar dari kubangan saya. Lewat siapa? Lewat almarhum Pastor Robert berbicara, cara berpikir saya, cara kerja saya. Itu saya dibabat habis di situ. Saya seperti dipermalukan, merasa disakiti, merasa kecewa, merasa gak dihargai. Tapi saya bilang, saya sudah tahu ujungnya saya akan jadi gembala. Jadi saya memberi diri saya untuk diapain, karena saya tahu ujungnya kemana. Dan saya tahu pasti berhasil. Nah ini yang kita perlu bangun hidup kita. Siapapun kita, adakah orang berbicara mengenai kemalangan kita dalam hidup kita? Supaya kita keluar dari kubangan itu. Dan kita melangkah. Dan percaya ini rencana Tuhan buat saya. Saya percaya Tuhan punya rencana buat kita itu damai sejahtera. Ya. Jadi kita perlu membangun kerangka berpikir kita. Lihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Bukan seperti orang lain melihat. Bukan seperti apa kata orang, tapi apa yang Tuhan pikirkan mengenai kita, pegang kuat-kuat itu. Ya, pola hidup mulai dibangun. Ya, jangan kalau yang anak-anak milenial tuh, jangan suka mager-mager, malas gerak, nunda kemana-mana di hidup kita. Ya, jadi kita perlu membangun hidup yang efisien. Kalau sudah ikut Victory Weekend, aplikasikan semua itu. Jangan dapat sertifikat, selesailah pengajarannya. Terus lupa semua. Ya. Nehemia tidak hanya memperlihatkan kemalangan dan percaya kepada Tuhan mau dipulihkan, tapi dia membangun kembali tembok itu. Saudara tahu tembok itu kenapa menjadi serius ini dibangun? Itu tembok itu, saudara tahu ya, di setiap pintu gerbang, jadi tembok keliling ada pintu gerbang. Nah itu ada tua-tua Israel yang duduk di situ. Mereka lah yang mengizinkan ini boleh masuk, ini boleh keluar. Apa yang boleh masuk dan apa yang boleh keluar, mereka lah yang tentukan. Tua-tua Israel. Bahkan jadi terus ada firman Tuhan, suami dihormati di pintu gerbang. Itu seperti tua-tua bagi bangsa itu. Nah sama dengan kita. Apakah hidup saya ada tembok yang terbangun? Jelas gak mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh masuk? Kita perlu tembok terbangun. Oke, saya mau bangun kekudusan, saya menjaga kekudusan hati dan pikiran saya. Karena itu begitu ada kepahitan sama orang, saya tolak itu. Saya tidak mau kepahitan sama orang. Begitu ada kata-kata orang membuat saya tersinggung, saya tolak itu ketersinggungan. Saya tidak mau tersinggung. Saya menjaga hati saya, itu namanya membangun tembok. Kalau saya malas bukan dari Tuhan.
Saya dipanggil untuk rajin bekerja. Saya lakukan sesuatu. Saya kemarin ketemu dengan Pak Ketut ya, yang punya kebun binatang di Lombok itu. Sekali waktu dia diajak ke Australia sama teman baiknya, orang seperti mentornya gitu ya. Kemudian duduk makan di tempat yang mewah sekali. Jadi satu orang itu bisa $4.000 bayarnya. Terus Pak Ketut bilang begini sama dia, gak usahlah seperti ini, kita makan yang biasa aja. Sudah tahu apa dia dibilang sama mentornya? Kamu tuh ada di sini. Kamu lihat dirimu tuh ada di sini. Tuhan angkat kamu di sini. Jadi berpikir itu seperti apa yang Tuhan pikirkan mengenai kita. Bukan apa yang kita rasa. Kadang-kadang kita rasa tuh gak cocok sama firman Tuhan. Bahkan apa yang kita pikir gak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kita perlu punya firman Tuhan. Nehemia ini orang yang tahu betul apa yang Tuhan mau dari hidupnya. Sekalipun dia seorang juru minum, itu sudah pekerjaan top itu. Tinggal duduk enak, ya coba-coba minuman aja. Dibayar mahal dan punya posisi yang baik. Tapi dia bilang, bukan ini aja pekerjaan Tuhan buat saya. Dia tahu betul apa yang Tuhan mau. Dia rela pergi ke sana. Kenapa? Dia tahu betul apa yang Tuhan mau. Nah mari kita sebagai laki-laki dan perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak yang tahu betul apa yang Tuhan mau dari kita. Selain kita tahu, kita bangkit dari situ. Kemudian apa yang kita perlu lakukan? Kita percaya ada rencana Tuhan buat hidup kita. Dan kita mulai membangun hidup kita. Membangun itu keputusan kita. Dengan sengaja kita membangun. Ya, hal yang sama kalau kita bangkit dari kubangan masa lalu kita. Dari kubangan kepahitan. Kubangan cepat tersinggung. Kubangan yang tidak bisa dibilangin. Kubangan yang tidak percaya akan masa depan. Pola-pola pikir yang salah. Kita bangun kembali. Pola pikir yang betul. Pola hidup yang betul. Responding yang betul dalam setiap masalah. Karena kita ini tidak lepas dari masalah. Masalah apa aja bisa datang. Tapi bagaimana respon kita? Sesuai firman Tuhan apa enggak? Kita harus menata kembali fondasi yang betul. Saya ingat betul saya tahun 2005 itu seperti saya sudah melayani itu sebagai gembala sudah 6 tahun. Tapi yang terjadi dalam hidup saya sering sekali kekurangan. Ya kalau misalnya mau beli handphone 13, iPhone 13 terus nggak punya uang itu bukan kekurangan itu. Itu nekat namanya. Yang saya maksud kekurangan itu hal-hal dasar. Makanan, pakaian, saya kekurangan padahal saya sudah melayani Tuhan. Satu waktu saya mulai duduk berdoa sama Tuhan, what happened? Tunjukkan apa sebenarnya yang harus lakukan. Dan saya berdoa, ya nggak sampai setengah jam lebih, saya penyembahan di ruangan saya, di Sanur pada waktu itu. Kemudian saya bangun, saya mulai lihat-lihat buku yang saya pajang di situ. Terus saya baca satu buku yang ditulis oleh Timotius Subekti. Dia bicara mengenai 2 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Tuhan yang menyediakan benih dan roti untuk dimakan. Ya. Dan Tuhan juga yang melipat gandakan tuaian kita. Jadi apa yang kita punya, jadi hari itu saya dapat bahwa apa yang saya punya ada pada saya itu ada 2 jenis. Ada roti, ada benih. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Makanya Tuhan bilang kita tidak hidup dari roti saya tapi dari setiap firman. Jadi ada roti, setiap gaji yang kita terima, setiap penghasilan kita itu ada 2 jenis. Ada benih, ada roti. Saya perlu menabur benih itu dan saya perlu makan roti itu. Dan yang terjadi waktu saya dibukakan itu, wow. Saya harus bangun hidup saya orang yang murah hati. Yang suka menabur, suka memberi. Saya terus berpikir, saya terus ubah pikiran saya. Saya harus bermurah hati. Saya harus, ya dulu saya pernah sama tukang parkir bisa ribut kayak gitu. Karena biasa 2.000 dia minta 3.000 aja ribut itu. Padahal cuma 3.000. Saya terbayangkan tiba-tiba saya habis marah-marah dia nongol di gereja. Terus dia dengar kita harus mengasihi. 1.000 aja ngomel. Maksudnya kita perlu hati-hati. Kita perlu bermurah hati. Menjadi orang yang suka menabur. Dan saya melihat betul ya. Saya mulai menata hidup saya. Saya mulai membangun cara berpikir yang murah hati. Hati yang penuh dan kemurahan. Disitulah Tuhan mulai memulihkan keadaan keuangan kami. Mulai dari mana? Mulai dari saya tahu kemalangan saya. Ya. Mulai saya tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mulai membangun sesuatu. Ada harus saya lakukan. Ya. Ya.
Mungkin saudara jarang berdoa atau tidak pernah berdoa, mulai membangun. Sadar, Tuhan mau saya berdoa. Terus bikin apa? Ya, lakukan doa setiap hari. Jangan hanya bangkit, iya Tuhan mau saya berdoa. Tapi setelah 3 tahun gak doa-doa juga. Itu berarti tidak membangun yang benar. Kita hanya bangkit. Nah banyak orang bangkit, aduh Tuhan jamah saya, nangis-nangis. Terus didoakan jatuh, bangun lagi, doain, jatuh lagi, bolak-balik jatuhnya gitu ya. Tapi tidak membangun sesuatu dalam hidupnya. Tidak suka baca Alkitab, tidak suka dibilangin, tidak suka untuk datang beribadah. Itu persoalannya. Hidupnya, bangkitnya sudah betul, tapi dia tidak membangun. Nehemia, dia bangkit dari keadaan, kamu lihat kemalanganmu. Ini rencana Tuhan. Dia membangun kembali tembok itu. Mari kita sebagai umat Tuhan ya. Tidak berhenti hanya kita tahu atau bangkit dari keadaan atau tahu rencana Tuhan, tapi kita perlu membangun ya. Tidak berhenti kita hanya punya pola pikir, tapi belajar untuk murah hati ya. Saya membangun kerangka berpikir saya bahwa saya ini pengelola. Saya belajar sensitif, apa yang Tuhan mau dari saya hari ini. Bahkan kalau saya terima sesuatu ya dari Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan apa yang saya terima ini. Saya tanya, Tuhan apa yang kau mau? Kadang saya kembalikan atau kadang saya pakai untuk nabur. Jadi hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Karena Alkitab bilang begini ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan. Artinya suka melakukan firman Tuhan. Bagaimana bisa melakukan kalau tidak pernah baca firman Tuhan? Kalau tidak pernah tahu firman Tuhan? Wanita pendarahan yang sudah sekian tahun itu ya. Dia bilang asalku jamah saja jubah Yesus. Kenapa dia bisa berpikir begitu? Karena dia dengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Jadi kalau kita bisa punya iman yang lebih besar karena pengetahuan kita mengenai siapa Tuhan itu. Itu kerangka berpikir yang perlu dibangun. Supaya kerangka berpikir kita betul, kita perlu tahu apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Amin. Saya tutup dengan 1 Korintus 3. Tim musik bisa maju ke depan. 1 Korintus 3 ayat 10c. Saya baca dulu ayat 10c itu penting. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Anda bangkit dari keadaan Anda, tahu rencana Tuhan, apa yang harus dibangun. Perhatikan apa yang kamu bangun. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Rumput kering, jerami, gampang sekali terbakar. Dulu saya itu sumbunya pendek. Orang ngomong sedikit saya langsung meledak. Ada masalah sedikit ngamuk-ngamuk. Itu namanya sumbu pendek. Coba tanya sebelah, kamu sumbunya gimana? Ya. Cepat terbakar. Tergantung apa yang dibangun. Jadi kalau kita bangun dengan kerangka yang betul. Dengan batu permata, dengan emas. Itu akan tahan api. Di ayat 13, sekali kelak, berarti akan tiba. Bukan jika nanti bukan, pasti akan datang. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Artinya apa yang kita bangun itu akan kelihatan nanti. Kita mau sembunyi gimana, akan tiba hari. Apa yang kita bangun akan kelihatan. Karena hari Tuhan itu bukan hari kiamat saja. Hari Tuhan itu kairos, waktu Tuhan berperkara dengan kita. Waktu Tuhan mengizinkan hal-hal khusus terjadi, itu hari Tuhan mendatangi kita. Kemarin saya baca di koran, di berita, Mike Tyson siap ketemu Tuhan. Karena dia ada sakit, dia pikir dia mau mati sudah. Jadi dia bilang saya siap ketemu Tuhan. Saya pikir, Tuhan mau gak ketemu dia ya? Itu persoalannya ya. Kadang-kadang kita mau ketemu Tuhan, Tuhan gak mau ketemu kita. Jadi sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
Jadi Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Apa yang dihanguskan? Cepat tersinggung, cepat marah, cepat bete, cepat tidak mengampuni, dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang bukan rencana Tuhan, dia akan datang dengan api dalam hidup kita. Supaya apa? Kita bertumbuh. Saya tergerak untuk mengatakan ini sama Anda ya. Coba mari perhatikan semua. Ini yang saya nggak tahu, saya dituntun oleh Tuhan mengatakan ini. Ingat, Tuhan itu kan luar biasa sekali kan. Tinggi besar, maksudnya besar sekali. Tidak terukur. No one like him. Tidak ada seperti dia. Tapi sampai mengenai Mamon, Tuhan menyamakan, menganalogikan dirinya dia seperti Mamon. Artinya begini, saya datang begini, saya akan berhadapan dengan dua hal. Dengan Tuhan atau Mamon. Ini Tuhan yang ngomong. Kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan. Tuhan dan Mamon. Artinya Tuhan menyamakan diri dengan Mamon demi menolong kita mengerti berbahayanya Mamon. Kita bisa pilih Mamon daripada Tuhan. Tapi kita perlu pilih Tuhan. Nah saya belajar, memberi, membawa persepuluhan. Inilah kuncinya di sini. Apakah saya fokus kepada Mamon, takut kekurangan? Apakah saya pelit dengan apa yang Tuhan percayakan? Tapi waktu saya bawa persembahan, saya membawa persepuluhan, itu berbicara mengenai apa? Supaya hati saya tetap connect sama Tuhan. Tetap taat, tetap melihat bahwa saya pilih Tuhan bukan Mamon. Kadang-kadang kita gak mau bawa apa yang harusnya kita bawa, karena pikiran Mamon berguna buat saya. Tapi saya mau bilang, Tuhan lebih besar dari semuanya. Dia sengaja merendahkan dirinya setara dengan Mamon hanya untuk memberi kita pengertian, untuk mudah kita paham. Kita cenderung pegang Mamon daripada percaya atau melakukan perintah Tuhan. Saya berani percaya, atau ada yang pernah bilang, Pak Deddy, saya kabar perpuluhan aja hidup saya diberkati. Saya bilang, kalau kamu diberkati sekarang, itu baru permulaan. Kalau kamu berani percaya untuk membawa 10% pada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan lebih banyak dari itu. Kan dia nantang kita, ujilah aku, Tuhan bilang. Di mana sih ayat yang lain bilang, uji aku tidak akan membukakan bagimu. Dia mau apa? Karena waktu kita melakukan itu, kita melakukan setiap bulan dengan percaya Tuhanlah sumberku. Artinya apa? Kita mau bilang, Tuhan aku pilih Engkau daripada Mamon. Itu kerangka berpikir yang perlu kita bangun. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya, kita nyanyikan lagu ini. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Setia, aku lihat kebaikan-Mu
Mari Bapak Ibu Saudara, dengar Tuhan. Apa yang Tuhan ingin katakan pada Anda semua. Kalau engkau berkata dalam hatimu, ya Tuhan, saya mau bangkit dari kemalangan saya. Saya mau percaya bahwa ada rancangan masa depan untuk hidup saya. Dan saya mau membangun hidup saya dengan benar. Termasuk dalam keuangan saya. Saya membangun dengan benar Tuhan. Kalau engkau berkata seperti itu dalam hatimu, taruh tangan kanan di dadamu. Biar Tuhan mengirimkan orang-orang untuk berbicara kepada engkau mengenai kemalangan-kemalangan yang perlu engkau lihat. Dan biarlah Tuhan mendatang memberikan konviksi kepada engkau. Percaya, Tuhan punya rancangan masa depan. Dan Tuhan memberikan engkau pengertian bagaimana membangun. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Mereka menaruh tangan kanan di dada mereka. Hampiri mereka Tuhan. Datangi mereka. Berikan mereka konviksi akan masa depan. Berikan mereka pengertian bagaimana membangun hidup mereka. Aku berdoa kemalangan-kemalangannya dirilis in the name of Jesus. Dilepaskan. Keluar dari kubangan-kubangan itu. Free dalam nama Yesus. Aku melepaskan pengertian ilahi mendatangi jemaat ini. Thank you Jesus. Terima kasih. Kami melepaskan segala bentuk kekecewaan, kepahitan, ketersinggungan, kemarahan, ketidakmengampuni. Bahkan hidup dengan masa lalu. Kami mau keluar dari sana Tuhan. Kami mau melangkah, memegang rencanamu, dan membangun hidup kami dengan benar. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua yang ingin saya merasa Tuhan menuntun saya ini. Sewaktu Tuhan akan memulihkan Petrus, Dia tidak datang menghakimi Petrus dan berkata, kenapa engkau menyangkal aku? Yesus tidak bertanya seperti itu. Kenapa engkau tinggalkan aku? Tuhan tidak bertanya begitu. Tapi Tuhan bertanya pada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari semua itu. Lebih dari keuanganmu. Lebih dari masa depanmu. Lebih dari ketersinggunganmu. Lebih dari sakit hati. Apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari semua yang engkau alami dalam hidupmu. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Setelah itu baru Tuhan kasih tugas kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau memang engkau terbeban untuk membangun hidup orang-orang, engkau perlu putuskan bahwa engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya ingin juga berdoa untuk hal ini. Kalau engkau berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau pagi hari ini pertanyaan yang sama datang pada engkau, apakah engkau mengasihi aku? Dan engkau berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau begitu angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Bukti bahwa engkau mau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Thank you Jesus. Nah kalau engkau mengasihi Dia, Tuhan kasih perintah pada engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Berikan mereka makan. Bantu mereka. Tolong mereka. Untuk mereka keluar dari kemalangan mereka. Sebab Tuhan mengasihi mereka. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk umat-Mu di Dalung ini Tuhan. Terima kasih anak-anak muda yang jatuh cinta kepada Engkau. Terima kasih orang-orang tua yang peduli untuk melihat the next generation. Aku melepaskan berkat bagi setiap kami di ruangan ini. Kami menerima sesuatu yang ilahi pada hari ini. Kami melihat kemalangan kami. Kami percayakan janji Tuhan. Dan kami mulai membangun hidup kami Tuhan. Saya melepaskan berkat bagi setiap kami di ruangan ini. Mulai hari ini ada hal tuntunan Tuhan yang semakin jelas.
Tuhan semakin memperjelas tembok-tembok yang harus dibangun dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami membangun tembok-tembok itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikan kemuliaan bagi Allah kita.